Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang teori interaksi keruangan dengan KD menganalisis struktur keruangan desa dan kota, interaksi desa dan kota, serta kaitannya dengan usaha pemerataan pembangunan. Terima kasih kepada tim PPG UNY 2017. Yang pertama, sebelum kita membahas tentang teori interaksi spasial atau keruangan, kita lihat peta konsep terlebih dahulu, yaitu terdapat 3 teori yang menjelaskan interaksi spasial, yaitu teori gravitasi, teori titik henti, dan teori grafik. Yang pertama adalah teori gravitasi. Dicetuskan oleh Sir Isaac Newton pada tahun 1687. Teorinya mengatakan bahwa dua benda yang memiliki massa tertentu akan memiliki gaya tarik-menarik antara kedua benda tersebut yang dikenal dengan gaya gravitasi. Nah, selanjutnya teori ini digunakan untuk menghitung interaksi keruangan yang dicetuskan oleh Rayleigh pada tahun 1929 dengan mengadopsi rumus yang sudah ditetapkan oleh Isaac Newton. Nah, kita lihat pada gambar, jika hukum gravitasi Newton menjelaskan gravitasi sebuah gaya, maka dalam interaksi wilayah ini adalah menjelaskan gravitasi atau gaya tarik-menarik antara kedua kota. Nah, di sini ada beberapa perubahan, yaitu yang digunakan itu adalah perhitungannya. Contohnya diketahui seperti ini, IAB atau interaksi wilayah A dan B itu sama dengan konstanta dikalikan PA kali PB atau penduduk A kali penduduk B dibagi dengan DAB atau distance atau jarak kedua kota AB kuadrat. Misalnya contoh soalnya seperti ini. Ada 3 wilayah yaitu A, B, C dengan data sebagai berikut. Penduduk A jumlahnya 20.000 jiwa, penduduk B 20.000 jiwa, dan penduduk C 30.000 jiwa. Sedangkan jaraknya antara A dan B itu 50 km, sedangkan B ke C adalah 100 km. Nah, seperti ini kira-kira nanti besar yang mana antara interaksi AB ataukah BC? Karena jika dilihat jaraknya lebih jauh yang BC. Tetapi dari jumlah penduduk ternyata lebih banyak yang C dibandingkan dengan yang A. Mari kita hitung. Cara penyelesaiannya sebagai berikut. Kita tulis diketahui terlebih dahulu. PA adalah 20.000 jiwa, PB 20.000 jiwa juga. DAB adalah 50 km. Untuk yang kota C, mungkin kita nanti aja ya. Sekarang kita bahas interaksi A dan B dulu. Nah, kita tuliskan rumusnya terlebih dahulu pada yang paling atas. Setelah itu, kita masukkan angka yang sudah diketahui, yaitu PA-nya 20.000, PB-nya 20.000, DAB adalah 50 kuadrat. Nah, yang pertama adalah mari kita hitung yang mudah terlebih dahulu, yaitu jumlah penduduknya kita hitung, kita kalikan menjadi 400 juta. Sedangkan untuk jaraknya kita kuadratkan menjadi 2.500. Oke, selanjutnya karena pembagian maka bisa kita sederhanakan. Untuk
nilai 400 juta kita kurangi 2 nol paling belakang, dan juga harus pembaginya juga kita harus kurangi 0 di belakang. Menjadi tinggal 4 juta dibagi 25. Nah, sekarang lebih mudah untuk membaginya, yaitu tinggal IAP sama dengan 1 kali 160.000. Karena hanya kali 1, maka sudah ketemu, yaitu interaksi antara A dan B nilainya adalah 160.000. Nah, bagaimana dengan interaksi B ke C? Nah, untuk kegiatan belajar kalian di rumah, maka coba kalian hitunglah angka interaksi kota B dan C sebagai kegiatan nomor 1. Dan kegiatan nomor 2, coba kalian analisis, kalian simpulkan dari ketiga wilayah tersebut, lebih kuat interaksi yang mana? Apakah A ke B atau B ke C? Kenapa? Apa yang mempengaruhi? Apakah jumlah penduduk, ataukah jaraknya, atau mungkin yang lainnya? Coba kalian analisis sendiri. Selanjutnya kita masuk pada teori titik henti atau breaking point theory. Teori ini memberikan gambaran tentang perkiraan posisi garis batas yang memisahkan wilayah-wilayah perdagangan dari dua kota atau wilayah yang berbeda jumlah dan komposisi penduduknya. Teori titik henti juga dapat digunakan dalam memperkirakan penempatan lokasi industri atau pusat pelayanan masyarakat. Nah, misalnya pada gambar berikut, kalian lihat ada wilayah A dan B. Nah, masing-masing memiliki penduduk, yaitu ada yang penduduknya sedikit, ada yang penduduknya banyak. Nah, ketika kalian menjadi seorang pemerintah dalam bidang pemerintah, maka pusat pelayanan yang akan dibangun oleh pemerintah, pusat layanan publik, seharusnya di mana? Apakah lebih dekat kota A atau lebih dekat kota B? Nah, kita akan belajar tentang itu. Mari kita lihat rumusnya terlebih dahulu. Rumusnya adalah mungkin lebih baik bukan DAB ya, tetapi kita tulis TH saja. Titik henti A dan B sama dengan DAB atau distance dari AB atau jarak dari AB dibagi konstanta plus akar dari PB plus dibagi PA. Nah, kenapa PB justru di atas dan PA di bawah? Karena PB ini adalah penduduk yang jumlah penduduknya lebih banyak, sedangkan PA itu yang lebih sedikit. Nah, harus seperti itu ya. Ya, sebenarnya tidak masalah jika kalian mau membalik, mungkin yang atas itu penduduk lebih sedikit, yang bawah lebih banyak, tetapi nanti penyimpulannya pun harus sesuai dengan apa yang kalian hitung. Maka kita lebih baik kita samakan aja, yaitu penduduk yang lebih banyak dibagi dengan penduduk yang lebih kecil. Selain menyamakan persepsi, juga mempermudah kalian dalam menghitung. Baik, kita lihat contohnya. Contohnya, kota A memiliki jumlah penduduk 20.000 jiwa, sedangkan kota B 30.000 jiwa. Jarak kedua kota tersebut adalah 100 km. Maka, lokasi pusat perdagangan yang tepat dan strategis agar terjangkau oleh kedua penduduk di dua wilayah tersebut, maka di mana? Nah, kita tulis dulu yang diketahui. DAB atau distance AB adalah 100 kilo. Penduduk A 20.000, penduduk B 30.000, dan konstantanya adalah 1. Maka, berapakah titik intinya? Oke, mari kita tulis dulu rumus yang sudah diketahui, yaitu THAB atau titik henti AB sama dengan seperti tadi, DAB dibagi konstanta plus akar dari PB dibagi PA. Kita masukkan angka yang sudah diketahui.
DAP-nya adalah 100, oke. Konstantanya 1, oke. PB sama dengan 30.000 jiwa, oke. Dibagi PA 20.000 jiwa, oke, sudah kita masukkan. Sekarang kita hitung yang paling mudah dulu, pembagian yang di dalam akar. Nah, karena pembagian, maka atas bawah bisa disederhanakan. Yang atas kita hilangkan 0,4. Sedangkan yang bawah juga harus dihilangkan 0,4 kali. Nah, menjadi tinggal 100/1 ditambah akar dari 3/2. Nah, kita kerjakan yang di dalam akar lagi. Oke, 3/2 itu sama dengan berapa? Iya, 1/2. Kita tulis 100 dibagi 1 plus akar 1/2. Oke, kita lanjutkan. Lalu, mana lagi yang lebih mudah? Akar 1/2 itu berapa? Dicari dulu, ya. Jawabannya adalah 1,225. Maka kita tuliskan. Selanjutnya, sudah lebih mudah, yaitu 100 dibagi 1 plus 1,225 itu sama dengan adalah 100 dibagi 2,225. Nah, sekarang sudah mudah. Berapa 100 dibagi 2,25? Yaitu jawabannya adalah 44,9. Kita masukkan penyebutnya yaitu kilometer. Nah, artinya berarti kalau kalian ingin membuat membuat suatu pelayanan publik, misalnya pusat perdagangan atau yang lain, jaraknya adalah 44,9 dari mana? Dari kota yang penduduknya sedikit. Nah, untuk kegiatan belajar kalian, ini berarti nomor 3, coba hitunglah jika kota A memiliki jumlah penduduk 50.000, sedangkan kota B penduduknya 800.000 dan jaraknya adalah 80 km, maka lokasi pusat perdagangan yang tepat dan strategis dan terjangkau oleh penduduk setiap kota tersebut itu ada di mana? Oke, untuk perhitungan ini sangat sering muncul pada soal-soal ujian. Jadi silakan dipelajari dengan sebaik-baiknya. Yang terakhir adalah teori grafik. Dicetuskan oleh Kansky, yaitu untuk menganalisis potensi kekuatan interaksi antar wilayah bisa ditinjau dari struktur jaringan jalan sebagai prasarana transportasi. Kansky ini mengembangkan teori grafik dengan membandingkan jumlah kota atau daerah yang memiliki rute jalan sebagai sarana penghubung kota tersebut. Menurut Kansky, kekuatan interaksi ditentukan oleh indeks konektivitas. Berarti dalam kata lain kita mencari indeks konektivitas. Nah, gitu. Ini cukup mudah. Indeks konektivitas ini rumusnya adalah jumlah jaringan jalan dibagi jumlah kota. Contohnya, kita lihat wilayah 1 pada gambar atau wilayah A. Coba kalian hitung jaringan jalannya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Sedangkan jumlah kotanya yang titik-titik itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Oke, mari kita hitung konektivitasnya. 9 dibagi 6 sama dengan berapa? 1,5. Nah, itulah indeks konektivitas untuk wilayah A. Nah, sebagai kegiatan belajar di rumah yang nomor 4, silahkan coba kalian hitung indeks konektivitas wilayah yang B. Nah, kira-kira indeksnya berapa? Nah, begitu ya. Silakan nanti jika sudah selesai dikumpulkan pada portal kita. Terima kasih.
Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.